Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kepada hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini malam hari ini sembari menunggu tambahan yang datang biar belajar juga. Setelah nanti kita ngaji kitab ini mungkin ada bahasa lagi yang intinya untuk semua, dan perasaan saya ini harus disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid du'a'i wal istighfari wal qur'ani wasalil adkar. Bab yang menerangkan tentang doa, tentang istighfar, tentang Quran, dan beberapa adkar, beberapa zikir. Salatu wassalam. Bersabda Nabi Muhammad SAW pada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ya Ali, wahai Ali, alaika bidu'a bainal adzani wal iqamah fa innahu la yuraddu. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, berdoalah di antara adzan dan iqamah, fa innahu la yuraddu, karena adzan, doa di antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu mustajabah. Antara adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah itu waktu mustajabah. Ini nggak hanya di kitab ini, di kitab-kitab yang lain juga diterangkan. Bahkan ketika kita sudah membahas masalah doa dari para masyayikh, para ulama, biasanya beliau menyampaikan waktu mustajabah itu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Terus ada lagi nisful lail, pertengahan malam. Ada lagi malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan masih banyak lagi waktu-waktu mustajabah di situ. Terus adalah bilang lagi antara maghrib dan isya, itu juga waktu mustajabah. Makanya saya pernah mendengar dari seorang ulama sepuh mengatakan, dari Yaman, mengatakan apa? Di antara maghrib dan isya, usahakan jangan membahas urusan dunia. Usahakan jangan membahas urusan dunia. Itu bainal maghrib wal isya. Kalau ini kan tadi di dalam hadis ini kan bainal adzan wal iqamah, waktu mustajabah. Tapi bainal maghrib wal isya di situ juga waktu mustajabah. Artinya lebih baik dijadikan untuk sarana berdoa atau tilawah, membaca Al-Qur'an atau yang lain yang sifatnya kepositifan di situ. Tapi biasanya kan kalau kita berbisnis, termasuk saya waktu dulu terjun di dunia perbisnisan, itu pulangnya sore, habis maghrib, sholat selesai, langsung itu badinya berapa, hasilnya berapa. Termasuk saya dulu seperti itu. Tapi sekarang ya kadang-kadang masih seperti itu. Kadang-kadang masih seperti itu, tapi dihindari. Artinya bainal maghrib wal isya diusahakan jangan konsentrasi urusan dunia dulu. Lebih baik entah apa, baca sholawat sambil kita, entah apa terserah, yang penting di situ dalam urusan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza da'auta fabsut yadaka hal wasodrika. Wahai Ali, ketika kamu berdoa, maka bukalah tanganmu. Maka bukalah tanganmu hal wasodrika, setara dengan pundak. Ini berarti. Jadi doanya bukan gini, tapi agak dibuka. Jari-jarinya agak dibuka gitu. Ini pesannya Rasulullah. Walaupun seperti ini tidak masalah, tidak masalah. Tapi Rasulullah teknis detailnya disampaikan hal huwa sodrika. Apa? Fabsut yadaka hal huwa sodrika. Jadi gini. Di agak dibuka sedikit, setara dengan bahu. Terus wala tarfa'ha fawqa ra'sika wa tushiru ila Allah ta'ala bisa babatikal yumna. Setelah itu jangan terlalu tinggi setara dengan kepala atau di atas kepala. Ini. Wah, bayangkan khusyuk gitu kan. Tapi ketika ada seorang ulama doa seperti ini, itu jangan disalahkan. Karena itu kadang-kadang keluar dari konteks saking khusyuknya, kadang misalkan seperti ini. Tapi secara normalnya kan seperti ini. Cuma kadang-kadang ada yang gini juga. Cuma di sini bahasanya jangan diangkat melebihi kepala. Tapi kalau bahasa ulama ada biasanya begini. Ada seperti ini juga.
Cuma kalau melihat konteks hadis ini berarti setara gitu. Dan larangan untuk lebih tinggi dari kepala. Nanti kalau jarinya di atas satu dari sini. Terus wa tusyiru ilallahi ta'ala bisa babatikal yumma. Terus isyarahlah kepada Allah Subhanahu wa taala jari telunjuk yang kanan. Jadi gini. Jadi jari telunjuk yang kanan ini apa namanya? Dijadikan isyarat begini. Jadi gini. Yang kanan menunjukkan kita doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kan sekarang kan lagi viral kan kalau di kuburan katanya minta sama kuburan, kalau siapa minta sama apa. Tapi Allah Rasulullah memang sudah memberi aturan-aturan atau cara-cara berdoa itu. Artinya kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makom kuburan para wali itu bukan wasilah karena beliau orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan lagi ketika disebut nama aulia ialah pintu langit terbuka. Artinya dengan wasilah para beliau itu insya Allah menjadikan lebih mudahnya kita, lebih khusyuknya kita, lebih cepatnya diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena membawa orang-orang yang sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat itu lebih agama betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusallin nasa fa inna dzalika yusidu alaihim salatahum. Wa ya Ali tajhar la tajhar bi qiraatika, jangan membaca kencang, janganlah kamu mengeraskan suaramu bi qiraatika ketika membaca, wala bi du'aika atau berdoa, haitsu yusallin nas, sekiranya ada orang yang sedang sholat, manusia yang sedang sholat. Fa inna dzalika yusidu alaihim salatahum, karena bacaan yang keras, doa yang keras itu bisa merusak sholatnya orang yang sedang sholat. Makanya kalau sekitar kita ada yang sholat, itu kita baca Quran kah, baca apakah, jangan kenceng-kenceng. Atau ketika berdoa, jangan kenceng-kenceng. Terkecuali kita pas ada acara, pas waktu doa makin kenceng. Karena ada orang sholat tapi kita tidak tahu, itu urusannya beda lagi. Karena kita tidak tahu. Atau kita jamaah umum, itu ada orang sholat tapi kita juga posisinya ada orang sholat baru sholat. Karena kita jamaah umum memang lebih dahulu doanya, asalnya seperti itu tidak lagi. Cuma ketika kita sendiri dalam di masjid atau apa, ketika membaca, ketika pada sholat, maka pelankanlah suaranya karena akan mengganggu berkhusyuk orang yang sedang sholat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man dzakarallah qoblal fajri, barang siapa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah sebelum fajar, artinya sebelum fajar berarti sebelum subuh. Wa qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari, artinya setelah subuh tapi sebelum munculnya matahari. Wa qabla ghurubiha, sebelum tenggelamnya matahari, artinya setelah asar. Istahyallah wa qabla ghurubiha istahyallahu ayyu'adzibahu binnar. Maka ketika seseorang zikir di waktu tersebut sebelum fajar, sebelum munculnya matahari, sebelum tenggelamnya matahari, maka Allah malu memasukkan dia ke api neraka. Maka Allah malu memasukkan dia ke api neraka. Artinya diselamatkan dari api neraka. Makanya yang kemarin sempat saya sampaikan masalah doa umi, barang siapa membaca sholawat di hari Jumat 100 kali, ada yang bilang 80 kali, diampuni dosanya 80 tahun. Itu lebih didetailkan oleh beliau Al-Habib Umar bin Hafid di dalam kitab Azkar beliau, zikir beliau itu, dipanjatkan beliau itu waktunya setelah asar. Waktunya setelah asar, artinya sebelum tenggelamnya matahari. Membaca sholawat umi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Atau amalan-amalan yang lain, membaca Quran kan, membaca sholawat yang lain kan, zikir apakah, waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu yang dijaga. Ketika jenengan semua pengen khos, pengen yang maksus, pengen zikir yang khusus, yaitu biasanya ulama-ulama yang memilikinya lewat sanad-sanad yang sudah mutasil dari para masyayikh beliau. Makanya kadang ada pesan waktu ini mengamalkan ini. Tapi secara umum, dibaca secara umum, baca itu tadi. Ada zikir kan, baca Quran kah, baca sholawat kah, yang penting dua-dua ini. Maka Allah malu ketika akan menyiksa dia di dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza shallaita faqud makanaka hatta tatul asyamsi. Ini ya. Saya dulu pernah, agak lama, tapi jamaah sama apa ya dulu. Idza shallaita faqud makanaka, ketika kamu sholat duduklah di tempat dudukmu hatta tatul asyamsu,
sampai matahari muncul. Artinya sholat subuh. Ketika sholat subuh, kalau bisa, tapi berat banget tuh. Kadang mendikir, pakai tasbih jatuh terus karena ngantuk berat. Jangan pindah dari tempat duduk itu sampai munculnya matahari. Artinya sampai waktu duha. Lu habis sholat subuh, pokoknya jangan pindah dari situ, tak baca apa, tak ketiduran, sampai waktu duha. Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu, karena Allah mencatat untuk orang yang duduk di tempatnya di waktu tadi, hajatan wa umratan au itqa raqabatin au sodaqo alfi dinarin fi sabilillahi ta'ala. Maka Allah mencatat atasnya pahala haji, pahala umroh, pahala memerdekakan budak, atau sodaqo 1000 dinar di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu duduk saja sambil baca-baca apa. Tapi kadang dipolitiki. Kalau subuhnya jangan subuh banget, jangan tepat waktu. Agar dipolitiki yang penting masih menangi sholat subuh. Yang penting masih dapat waktu sholat subuhnya dan tidak terlalu lama. Kadang ada yang memilih seperti itu karena melihat fadilah ini. Cuma kalau udah ngomong masalah fadilah, tetap di awali al-qadiyah itu lebih afdol, lebih utama gitu. Kalau ngomong waktu tetap di awal waktu itu lebih utama. Seperti itu. Yo, kalau biasanya yang kuat praktek ini biasanya salah satu di antara biasanya Tangyon, Udori itu biasanya kuat prakteknya itu seperti itu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini amalan lagi, padahal nggak adkar tapi ini man qala kulla yaumin khamsata wa isyrina marratan. Barang siapa setiap harinya mengucapkan khamsata 5 wa isyrina 20, berarti 25 marratan, 25 kali astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kataballahu min awliyai. Maka Allah mencatat dia sebagai kekasihnya Allah. Daftar wali istiqomah baca ini setiap hari 25 kali. Kita bacakan lagi ya Rom, biar masuk Pak. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, 25 kali setiap sehari malam. Maka Allah mencatat dirinya menjadi wali. Enggak hanya wali murid loh ya, enggak hanya wali, tapi benar wali kekasihnya Allah gitu maksudnya. Tingkatannya ke berapa kita nggak tahu. Itu kan daftar wali ini kan banyak yang ingin daftar wali, termasuk saya ingin daftar wali juga. Bukan pengen lagi daftar wali, perkara prosesnya seperti apa nggak tahu. Yang penting daftar wali, mendaftar menjadi kekasihnya Allah, nggak pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu tadi astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sehari semalam 25 kali. Mulai sore dimakan tato juga gak masalah. Abdul juga martabanya berkah. Jadi ini wali yang mau usaha berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man qala kulla yaumin asyarata marratin, 10 kali ini. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa kulli ahad, lam yabqa malakun fis sama. Dan intinya malaikat yang ada di langit ilastaghfirullahu, kecuali memintakan ampunan kepada orang itu. 10 kali saja. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa kulli ahad. 10 kali. Itu dan intinya malaikat yang ada di langit memintakan ampunan kepadanya. Beristighfar untuknya. Betul juga. Setelah tinggal tulis, soalnya nanti yang mana ngomong Pak Tarte tidak catat aja. Yang penting ada wawasan kita untuk tentang banyaknya amaliyah yang mendorong kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, banyaknya amalan yang mendorong kita mendapatkan ridho Allah. Artinya kita luas cara berpikirnya, enggak hanya menganggap ini saja, enggak. Hanya amalnya saja dari banyak sekali. Tinggal cocoknya, kalau patirnya cocoknya yang mana itu tergantung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man qala kulla yaumin, barang siapa membaca setiap hari Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti lam yuhasibullah bima fa'alu fid dunya, maka Allah tidak akan menghisab dia, tidak akan menghisab apa yang dilakukan di dunia. Wa man kabbara, barang siapa bertakbir, berarti mengucapkan itu tadi. Jadi mengucapkan Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti lam ba'dal mauti, itu dibaca setiap harinya, untuk sekali 2 kali. Kalau di sini kulla yaumin, setiap harinya. Kalau sekali 2 kali enggak ada apa maksusnya, enggak ada apa
apa secara umum. Wa man kabbara, barang siapa takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini atamarrotin 100 kali qabla syamsi sebelum munculnya matahari, wa mi'atin dan 100 kali qabla ghurub, artinya setelah subuh dan sebelum maghrib. 100 kali tapi. Dan Allahu Akbar sebelum subuh setelah subuh dan sebelum maghrib. Setelah subuh, setelah adzan, setelah asar. 100 kali. Maka di situ kata Allah ta'ala abidin, maka Allah mencatat atasnya pahala 100 abid, 100 ahli ibadah, wa mi'atan mujahidin, dan 100 orang mati syahid fi sabilillah ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh pahala enak banget itu. Kayak itu cari pahala enak. Tapi enak gampang untuk orang yang memang dekat dengan Allah atau diberikan kekuatan oleh Allah. Semudah ini kalau tidak diberi kekuatan itu enggak berat. Wes toh, kita saja sakit umat dikit mau baca Allahumma sholli ala Muhammad itu beratnya luar biasa. Padahal itu ringan banget ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau kita sakit itu berat banget gitu. Makanya kelihatannya mudah, tapi hanya untuk orang-orang yang mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi. Wa man shalla alayya kulla yaumin, barang siapa membaca selawat kepadaku kulla yaumin, setiap hari, awalatan atau malam, mi'ata maratin 100 kali, wajabat lahu syafaati, wajib syafaatnya Rasulullah. Maka perbanyakan baca sholawat. Sehari semalam 100 kali. Malamnya tidak apa-apa, siangnya tidak apa-apa, 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, atau yang lain yang perlu sholawat. Tapi jangan sholat munjiat. Kalau sholat munjiat keberatan, terlalu banyak. Ini sholat simpel-simpel saja. Maka wajib syafaatnya Rasulullah untuk orang tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Malam 100 kali, harus siangnya 100 kali. Yang sehari semalam nggak dapat jadi 100 kali. Wajib syafaat Rasulullah. Wa kathrul istighfar hisnul litalibina minan nar. Memperbanyak membaca istighfar itu menjadi benteng untuk orang yang tobat. Benteng atas apa? Atas api neraka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau tobat dan astagfirullahaladzim itu menjadi benteng atas api neraka. Itulah mengenai masalah tentang usul fikih yang luasnya seperti itu, yang banyaknya seperti itu. Jadi sekali lagi saya himbukan, kalau dengan ada yang minat, ada yang cocok di antara zikir-zikir yang sudah kita pelajari, tinggal ngomong nanti kita dapat ini cocoknya di bidang apa. Bukan berarti ini harus diamalkan semua, enggak. Karena manusia ini mempunyai kadang kecocokan atau diberi kekuatan oleh Allah beberapa zikir saja, ada seperti itu. Yang penting kita luasnya, banyaknya zikir kita juga tahu. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.